Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di Tech Room Service. Alhamdulillah guys, hari ini kita kedatangan HP Redmi Note 9 ya guys ya. Jadi HP ini guys memiliki kendala ketika dihidupkan itu ditekan tombol on off, dia mati hidup mati guys. Jadi tidak bisa tampil ke menu ya guys ya. Kata usernya itu HP ini sering jatuh guys. Jadi habis jatuh itu dia langsung tiba-tiba begini ya guys ya, langsung mati hidup mati dia guys, dan tidak bisa masuk ke menu guys. Ini juga guys saya coba cas guys ya, dan dia tuh hidup mati juga guys, tampil logo Mi habis itu mati, tampil logo Mi habis itu mati guys. Sambil dicas nih guys ya. Dan untuk konsumsi arusnya yaitu sekitar 0,4 ampere guys. Ini guys untuk konsumsi arusnya. Dan inilah guys ya kondisi HP nya guys ketika dicolokkan hidup mati dia guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung bongkar HP nya ya guys ya. Kita cek di bagian mana yang bermasalah guys. Jika video ini bermanfaat guys, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys ya di bawah ini guys, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys untuk bongkar HP nya ya guys ya, dan tonton video ini sampai selesai guys. Inilah ya guys ya untuk tampilan mesinnya guys. Untuk tahap pertama guys, kita cek ya guys ya dulu di bagian soket baterainya guys, apakah yang bermasalah ini di baterainya atau gimana ya guys ya. Kita cek dulu untuk tegangannya guys. Kalau baterainya normal itu biasanya tegangannya di atas 3 volt ke atas ya guys ya. Oke guys, coba saja guys kita ukur dulu ya guys ya berapa tegangannya. Oke guys, ternyata baterainya normal ya guys ya, di atas 3 volt guys. Untuk tegangan baterainya itu sekitar 4 volt ya guys ya, berarti ini baterainya tidak bermasalah ya guys ya. Saya coba hidupkan lagi guys, siapa tahu bisa ya guys ya. Oke guys, kita coba hidupkan dulu ya guys ya. Sepertinya sama saja ya guys ya, tetap tidak bisa ya guys, tetap masuk ke logo Mi habis itu mati lagi dia guys. Oke guys, karena pakai baterai tidak bisa ya guys ya, saya coba lagi menggunakan power supply guys. Dan ini untuk boot kabelnya ya guys ya, harus sama dengan soket baterai guys. Dan saya tes dulu guys apakah bisa. Ternyata sama saja ya guys ya, tidak bisa hidup HP nya guys. Malahan ini tidak ada tanda-tanda kehidupan guys kalau kita menggunakan power supply ya guys ya. Biasanya itu masih bisa hidup guys kalau pakai power supply guys, tapi ini tidak bisa guys. Saya niatnya mau cek bagian fuse nya ya guys ya, tapi ini sepertinya sudah pernah di jumper guys ya. Untuk bagian baterainya sudah pernah di servis guys. Ini sebelum saya servis sudah terbuka gini guys ya, sepertinya sudah pernah di servis guys untuk bagian baterainya ya guys ya. Oke guys, karena baterainya sudah pernah ada servis ya guys ya, tetapi tidak juga berhasil guys. Jadi saya coba pakai baterai yang lainnya guys ya, baterai bekas HP lain tetapi soketnya sama guys. Dan untuk baterai ini
normal ya guys ya. Sudah saya tes di HP yang sebelumnya guys. Jadi saya coba tes dulu guys, apakah dia tampil normal atau tidak guys. Sepertinya sama saja ya guys ya. Kita hidupkan tombol on off nya, masih juga seperti itu dia guys. Oke guys, karena sudah tahap terakhir kita coba tetap tidak bisa guys, berarti kita cek di bagian mesinnya ya guys ya. Ini guys, mesinnya sudah terlepas ya guys ya. Sepertinya mesinnya masih perawan ya guys ya. Alhamdulillah guys, belum pernah diservis ataupun disentuh sama teknisi sebelumnya guys. Jadi kalau mesin seperti ini sangat itu ya guys ya, sangat senang saya guys. Masih utuh gitu guys, tidak ada bekas garapan ataupun disentuh sama sekali oleh teknisi lain guys. Kalau masalah Redmi Note 9 hidup mati guys, kalau selain baterai guys, karena baterai ini kan sudah pernah diservis juga ya guys ya, bisnya juga sudah pernah diganti, dan juga saya sudah coba ganti dengan baterai yang lain, tetap tidak bisa guys. Jadi untuk tahap terakhirnya yaitu kita itu ya guys ya, kita coba rebel di bagian IC RF guys, atau IC Corpo ya guys ya, biasanya orang nyebutnya guys. Nah untuk tahap terakhir biasanya di situ ya guys ya, kerusakannya guys ya. Oh iya ya guys ya, ini untuk setting buka kalengnya yaitu saya setting untuk panasnya di 380 derajat ya guys ya. Sedangkan untuk anginnya itu saya setting di angka 5 guys. Saya menggunakan Quick TP lama ya guys ya, Quick 857 guys, yang model analog ya guys ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Baiklah ya guys ya, IC nya sudah kecabut ya guys ya. Jadi selanjutnya kita bersihkan dulu guys untuk bagian PCB nya guys. Mungkin kalian penasaran ya guys ya, kenapa tidak langsung saja diponis IC RF nya ya guys ya. Jadi gini guys, saya itu lebih suka kalau mengerjakan sesuatu itu pakai SOP ya guys ya, jadi lebih aman gitu guys. Kalau saya langsung ponis IC RF nya itu takutnya masalahnya bukan di situ ya guys ya. Maka dari itu saya tadi tuh cek dulu di bagian baterainya atau yang lainnya, untuk yang ringan-ringan dulu guys. Kalau memang sudah yang ringan tidak bisa guys, barulah saya ke bagian mesinnya ya guys ya. Memang kalau tipe HP ini guys sering di bagian IC RF ya guys ya, kalau mati hidup guys. Apalagi ini kata usernya itu HP-nya habis jatuh ya guys ya, jadi kemungkinan kalau masalah baterai itu sangat kecil ya guys ya. Oke guys, IC nya sudah kita pasang kembali ya guys ya. Jangan lupa kita pasang juga guys untuk kalengnya ya guys ya, biar terlihat rapi saja guys. Jadi ini untuk pemasangan kaleng itu opsional ya guys ya, jadi bebas saja. Kalau kalian mau pasang, kalau tidak ya tidak apa-apa guys. Ini sesuai selera saja ya guys ya. Tapi saya itu lebih suka kalau pasang kalengnya guys, apalagi kalengnya itu masih bagus ya guys ya, dan tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada sobek atau gimana gitu guys. Oke guys, pemasangan kalengnya sudah selesai guys ya, dan juga pemasangan IC nya juga sudah selesai guys. Jadi kita tinggal bersihkan saja guys. Habis itu kita pasang ya guys ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak guys. Jadi kita coba pasang ya guys ya. Oke guys, kita lanjutkan ya guys ya, untuk kita tes dulu HP nya guys. Untuk pengetesannya saya pasang semua partnya ya guys ya.
dari kamera, mesin, dan yang lain-lainnya guys. Fingerprint, baterai, nanti saya pasang semuanya guys. Jadi kalau misalnya tidak bisa, saya bisa bongkar lagi guys, gitu. Oh iya ya guys ya, kalau kalian mau bertanya atau mau berkonsultasi, silahkan chat di kolom komentar YouTube saya ya guys ya. Kita bisa sharing di chat komentar guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya guys ya untuk pemasangan mesinnya guys. Kita pasang seperti semula ya guys ya. Semoga untuk perbaikannya berhasil ya guys ya. Tapi saya yakin 100% berhasil ya guys ya, karena HP Redmi Note 9 ini kalau masalah hidup mati itu kalau tidak baterai ya IC RF nya ya guys ya. Apalagi ini HP nya bekas jatuh ya guys ya, sering jatuh, mungkin kaki pinnya itu tidak rekap guys, atau tidak saling menyatu ya guys ya, jadi perlu direbel guys. Oke guys, pemasangan telah selesai ya guys ya. Selanjutnya kita coba tes dulu guys, apakah berhasil atau tidak ya guys ya. Ini guys sudah masuk logo Mi guys. Kita tunggu dulu ya guys ya sebentar, apakah dia bisa masuk menu atau tidak guys. Alhamdulillah ya guys ya, akhirnya HP nya hidup dengan normal guys. Ternyata kerusakannya itu memang di IC RF nya ya guys ya. Jadi saya rebel dan akhirnya bisa guys, alhamdulillah guys. Ini guys bisa ya guys ya HP nya guys ya, dan berfungsi dengan baik guys. Oke guys, sekian ya guys ya servis hari ini. Terima kasih yang mau menonton video ini guys ya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe guys di bawah ini guys. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tech Room Service guys.